Beliau ingin menjelaskan kepada kita maksud dari tahnik. Jangan sudah belajar tauhid justru jatuh ke dalam syirik dalam bab tahnik. Wa kana sahabatu yaf'aluna hadza idza wulida lahum auladun banuna aw banat. Dan para sahabat Nabi SAW dahulu melakukan ini. Tatkala Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak, mereka datang membawa anak-anak mereka tersebut kepada Nabi SAW dengan beberapa butir kurma agar Nabi SAW mentahnik bayi mereka tersebut. Maka Syekh ingatkan di sini, wa hadha tahnik hal huwa li barakati riqin Nabi SAW atau min ajli an yasila ta'mut tamri ila mi'dati sabi qabla kulli syai. Pertanyaannya, tahnik yang mereka inginkan dari Nabi SAW untuk bayi-bayi mereka ini, itu karena keberkahan ludahnya Nabi SAW yang mereka inginkan, atau semata-mata agar manisnya kurma masuk ke dalam lambung atau perutnya bayi mereka tersebut sebelum mereka minum ASI. Ini dua hal yang perlu diperhatikan. Karena kata Syekh, kalau kita katakan tujuan tahnik adalah mencari berkah dari ludahnya pentahnik, maka ini khusus kepada Nabi SAW. Kalau ini alasannya, maka nggak boleh seseorang sengaja membawa anaknya ditahnik oleh Ustadz Fulan, Ustadz Alan agar lebih berkah. Anda telah berbuat syirik dan Anda Ustadz yang tidak memahami tauhid. Berarti kalau orang datang tahnik, Ustadz tahnik dong anak-anak biar lebih berkah, insyaallah antum lebih baik daripada anak, berarti tujuan dia tahnik apa? Ngalap berkah. Dan Ustadz hehehe ketawa dan senyum, ini Ustadz harus belajar tauhid lagi. Tapi kalau tujuannya agar yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah kurma sebelum selainnya, pengobatan tradisional Arab mengatakan bahwa apabila yang pertama kali dikonsumsi atau yang masuk ke dalam perut seorang bayi adalah manisnya kurma sebelum yang lainnya, ini memberikan antibodi yang kuat untuk tubuhnya. Maka tidak ada bedanya tahnik ini dilakukan oleh ustadz dengan tahnik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dan kalau tujuan dia ngalap berkah, ini kesyirikan. Pentingnya belajar tauhid. Tapi kalau orang belajar tauhid, dia ingat kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, tidak secara syar'i dan tidak secara takdir kauni, adalah syirik kecil. Maka tentunya dia tidak akan pergi jauh-jauh agar anaknya ditahnik oleh Ustadz Fulan dan Alan, karena dia tahu itu syirik kalau motifnya adalah agar lebih berkah.